Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa takhirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dari Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia, yang insya Allah di dalam makom majelis zikir ma'rifatullah di bawah naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah dan dalam naungan wadah syiar yang kita banggakan, YouTube Buya Pasaman Timur, yang selalu kupas tuntas tentang hakikat dan hakiki amal dan ibadah. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan tentang sesuatu yang sangat luar biasa yang dikerjakan oleh para ulama yang sahih, para wali Allah dan para ulama muktabar. Insya Allah pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan tentang apa yang disebut dengan kulimah. Kulimah, kalau kita dengar dalam pemahaman tingkat tauhid yang bertingkat tinggi. Tauhid tingkat tinggi adalah sebuah pemahaman ma'rifatullah yang sangat membutuhkan suatu pandangan, suatu kemampuan rasa, suatu keputusan ma'rifat yang sangat tinggi, yaitu menghadirkan sebuah wujud yang disebut dengan kulimah. Setiap kita menerima suatu munajat dari para wali, para sepuh dan para orang tua kita dahulu, dalam ilmu tauhid sering berakhir dengan keputusan ma'rifat yang selalu terucap dalam kalam, aku duduk dalam kulimah la ilaha illallah. Apa sebetulnya wujud
dan dari mana usul asal daripada kulimah tersebut, dari mana bangkitnya kulimah ini, dan kemana dan jadi apa wujud dari kulimah tersebut. Memang dikatakan sesuatu derajat tertinggi dalam ma'rifat adalah seseorang yang telah duduk insannya dalam kulimah Allah. Duduknya insannya, duduknya hayatnya, duduknya ilmunya di dalam kulimah. Ini menandakan sebuah martabat ilahi yang sangat tinggi martabatnya. Sifat dari kulimah menjatuhkan martabat sebuah alam diri, sehingga berdirinya suatu kodrat kulimah tersebut dalam kalimah la ilaha illallah itu menandakan kenyataan Allah yang berhak memakai wujud kulimah tersebut. Wujud kulimah ini adalah dikenal dengan saripati dari semua wujud. Saripati dari semua wujud disebut la ilaha illallah adalah kulimah dari kalimah la ilaha illallah. Apa yang dimaksud dengan kalimah la ilaha illallah berkulimah Allah? Inilah usul dari sebuah kodrat yang mana himpunan Tuhan berkodrat kulimah la ilaha illallah, bernilaikan derajat sebuah kodrat yang tidak tersentuh oleh panasnya matahari dan tidak tersentuh oleh dinginnya sebuah air, tidak tersentuh oleh kuatnya sebuah api, dan tidak tersentuh derajatnya oleh hamparan sebuah tanah. Makom kulimah adalah makom tertinggi di dalam perjalanan ketuhanan, atau dinyaris disebut dengan batang tubuh Tuhan. Batang tubuh Tuhan sebutan dalam tasawuf, hakikat dan hakiki Tuhan adalah kulimah la ilaha illallah. Alam semesta berserta isinya adalah pancaran, adalah benturan atau dikatakan dengan lahutnya dari kulimah la ilaha illallah. Kalau kita melihat daripada wujud kulimah tersebut jatuh kepada alam, diibaratkan wadah sebuah pelangi yang mengeluarkan misteri 7 warna. Bagaimana kita bisa melihat tersimpannya 7 warna di dalam batin kosong alam ini? Nah, pernah kita mencoba menyemburkan sebuah air dari mulut ke arah matahari terbit, ke arah matahari berdiri, sehingga kita melihat pelangi yang berjalan. Ini adalah syariat atau pertanda. Tetapi wujud kulimah tersebut telah berdiri sebagai liputan lembaga daripada wujud Tuhan. Liputan lembaga wujud Tuhan berupa wujud yang bermaujud, yaitu jasad. Jasad yang berdiri dengan kodrat kulimah sangatlah menjadi rahasia besar. Jasad tersebut adalah jasad yang berdiri sebagai tubuhnya lahu. Apa yang dikatakan tubuh lahu? Tubuhnya keakuan Tuhan di dalam tubuh. Kalau kita melihat asal usul dari sebuah kulimah tersebut adalah saripati dari 7 kodrat sir Allah. 7 kodrat sir Allah itu, ini yang menjadi air sebuah makom
yang dikatakan jasad Allah. Jasad Allah ini disebut dengan jazim yang bersifat kulimah. Sangatlah tinggi dalam bermakom ketuhanan dalam bahasa kulimah. Orang yang berdiri pada kulimahnya Allah adalah orang yang tidak tersentuh oleh kodrat-kodrat keumatan, kodrat alam, dan kodrat-kodrat yang dinasibkan. Kodrat yang dihidupkan tidaklah berasal dari kulimah, tapi kulimah adalah sebuah kodrat saripati dari 7 sirullah. Mana yang dikatakan 7 sirullah tersebut? Pertama dikatakan dengan awal sirnya, sir awal, ini yang dinamakan satu kodrat awal. Yang kedua bukan sirnya awal, tapi sirnya rasa. Sir rasa dengan sir rahasia, ini adalah kedua dari sir rasa. Sir rasa, sir rahasia. Nah, yang ketiga barulah kita melihat, yaitu sebuah wujud yang dikatakan dengan wujud sifat. Ini yang ketiga. Barulah yang keempat dinamakan dengan saripati, wujud batin. Wujud batin itu yang keempat. Yang kelima adalah saripati dari wujud zat. Wujud zat, nah, inilah saripatinya. Saripati dari wujud zat. Yang keenam adalah saripati dari wujud nur. Yang ketujuh adalah saripati dari wujud ruh. Inilah yang menjadi maujud yang disebut adalah kulimah berbentuk jasad. Maka kulimah ini melahirkan pancaran warna air saripati, 7 rahasia Allah, 7-nya sirullah yang hayat menjadi sebuah kodrat yang disebut kodrat saripati Allah bernama kulimatun Muhammad, yaitu kulimah yang berwujud. Kulimah yang berwujud inilah sebagai uluhiyah penampakan daripada sesuatu yang maujud. Ini yang dinamakan kulimah, yaitu saripati dari sirullah, 7 tingkat sirullah. Makanya di sini kita melihat pantulan dari diri kulimah tersebut. Inilah yang memantul pada alam yang dikatakan saripati Muhammad. Saripati Nur Muhammad itulah yang kita lihat menjadi pelangi pada alam semesta. Ini adalah saripati Nur Muhammad yang berasal dari Nurullah. Ini saripati Nurullah adalah saripati Nur Muhammad. Nur Muhammad saripatinya meliputi sekalian alam. Ini yang kita lihat 7 warna di dalam zatnya Allah, di dalam zat kunalnya Allah, yang mana menjadi 7 warna pada pelangi alam. Jamaah yang dirahmati Allah, pusat daripada saripati ini tadi adalah suatu himpunan saripati batin yang bergerak pada kodrat batinul batin, yaitu pada markubah jantungnya manusia. Maka disitulah putaran kulimah yang memancarkan Nur Muhammad pada sekalian alam, pada jasad. Itulah yang dikatakan tubuh Tuhan yang tidak basah pada air, tidak terbakar pada api, dan tidak disentuh panasnya matahari. Tapi kemuliaan dan keagungan adalah kulimahnya Allah. Dikatakan tubuh lahu bagi aku, laha bagi zat, lahi bagi hayat. Ilahi petuk kepada sifatnya nas yang berkodrat manusia. Ilaha jatuh kodrat pada alam, dan ilahu jatuh kodrat pada batin. Ini yang dikatakan kulimah. Jamaah yang dirahmati Allah, ilmu pamungkas dari para wali semua itu
Ilmu yang diandalkan oleh para wali adalah ilmu yang bersembunyi dalam kalimah la ilaha illallah, disebut dengan kalimah Allah. Apabila kita telah mendapatkan jalan kalimah tersebut, maka wajib bagi kita menjaga kalimah dengan selalu berdiri dan mendirikan kalimah di setiap waktu. Dimanapun kita berada, disitulah ada kalimah. Maka tiada lagi tempat berdiri melainkan di dalam kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah adalah saripati sirullah yang berwujud pada rahasia dan berkodrat pada rasa, dan rahasia adalah rahasia yang terlihat. Sir usir, maka dikatakan sir adalah rahasia, pada diri aku, dan sir pada rahasia. Rasa dan rahasia, sir usir, ini yang dikatakan sifat kalimah la ilaha illallah. Jamaah yang dirahmati Allah, perjalanan tingkat tinggi, perjalanan yang berderajat tinggi, bermakom yang sangat mulia adalah berkodrat kepada kalimah la ilaha illallah. Makanya di dalam penyampaian tubuh kalimah la ilaha illallah, seperti yang pernah kita pelajari, sebuah batang tubuh dengan kalimat la ilaha illallah maka disebut dengan kalimah 4. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, maka berwujud kepada kalimah 3 menjadi 7 kalimah. Apa yang dikatakan 7 kalimah? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Apa itu yang bermakom kalimah? La ilaha illallah akan pada kulit, illallah akan pada tulang, Allahu Allah pada daging, illaha pada daging, Allah pada tulang, insya Allah. Nah, Allahu sebatang tubuh. Dalam arti kata, semua pengucapan ini berwujud pada kalimah. Inilah ilmu kewalian. Ilmu kewalian tidak dia memakai sebuah jasad, dan tidak dia memakai sebuah tubuh, tidak lagi dia memakai sebuah kodrat, tetapi dia ada pada pancaran 7 rahasia Allah, yaitu wujud dari kalimah la ilaha illallah. Kalimah rahasia sir pertama, kalimah rasa, kalimah daripada batin, kalimah daripada zat, kalimah daripada nur, kalimah daripada ruh. Nah, inilah yang akan berwujud daripada jasad. Itu yang dikatakan saripati sirullah. Orang yang mengamalkan kalimah dan berdiri pada kalimah adalah orang yang berdiri pada wujudullah. Ini yang dikatakan sebuah maujud pada Allah. Maka dengan kita memahami apa hakiki dari kalimah, hakiki dari kalimah itu adalah mendirikan 7 saripati penampakan daripada rahasia Allah. Inilah yang dikatakan diri hakiki, diri yang berasal dari kalimah. Jamaah yang dirahmati Allah, memang tidak semua pemahaman yang bisa diamalkan atau dipahami oleh semua umat. Karena apa? Mendirikan dan berdiri dengan tubuh kalimah Allah adalah pakaian ilmu tingkat tinggi. Dikatakan ilmu tingkat tinggi orang yang telah mengkaji apa hakiki dari 7 sirullah tadi. Apa hakiki dari sir rahasia, apa hakiki dari sir rasa. Nah, sampai menuju nur ruh, maka disampaikan dengan memahami, mendirikan, menghayatkan satu persatu dari 7 sirullah menjadi saripati dari 7 sirullah ini. Ini yang disebut dengan makom kalimah Allah. Makom kalimahnya Allah ini adalah kalimah penampakan zatnya,
yaitu kulimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kita melihat wujud dan maujud daripada kulimah itu adalah diri yang ada di dalam diri, asal dan usulnya sebuah diri yang berdiri. Ini yang dikatakan kulimah. Jadi dengan wawasan kita memahami bahawasan apa yang disebut orang kulimah, yang disebut oleh para ulama kulimah, kulimah ini adalah saripati dari sebuah kalimah la ilaha illallah, terbuat dari saripati 7 sirullah yang maujud menjadi jasadullah atau dikatakan jazim bagi Allah. InsyaAllah mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami sebagai wawasan bahwasannya berdirinya 7 kulimah Allah tadi dengan memahami dan mendirikan 7 tingkat sirullah pada diri. Alhamdulillah, ini yang dikatakan kulimahnya Allah. Maka ini yang dikatakan ilmunya para wali, yaitu duduk di dalam kulimah la ilaha illallah. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.